Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita akan merenungkan ini, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita gumuli bersama-sama adalah bersorak-sorai bagi Tuhan, berdasarkan Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Mazmur: nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala bumi telah melihat keselamatan yang daripadanya daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tema yang kita akan gumuli, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Apa arti bersorak-sorai? Nah, bersorak-sorai artinya suara teriak dan pekik beramai-ramai. Hal ini dilakukan karena telah mendapatkan sesuatu dalam setiap kegiatan dan usaha, sehingga terlihat sukacita dan kegembiraan. Misalnya, mendapatkan kemenangan dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan lainnya, sehingga berteriak dan bersorak-sorai bersama untuk menikmati kemenangan tersebut. Dalam iman Kristen, bersorak-sorai karena Tuhan melepaskan dari kegelapan, membebaskan dari musuh yang menyakiti, serta memberikan jalan keluar dalam masalah dan tantangan yang dihadapi. Namun berdasarkan dari kesaksian dari penulis dalam bacaan ini memperlihatkan mengapa ia bersorak-sorai, antara lain menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan dalam hal ini Tuhan langsung mengerjakannya. Indikator tentang keselamatan yang berkaitan tentang campur tangan Tuhan untuk menjauhkan dari bahaya, kecelakaan, dan melepaskan dari tangan musuh. Selain itu, keselamatan dalam hal ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk membebaskan dan melepaskan manusia dari hukuman dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Berikut adalah mengapa ia bersorak-sorai, karena Tuhan memperkenalkan keadilannya. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan dalam hal ini yang menunjukkan bahwa Ia selalu mengingat umat yang beriman dan yang berpengharapan kepadanya. Ia tidak meninggalkan dan membiarkan, tetapi Ia selalu menyertai dan memberkati. Keadilan Allah yang sangat terlihat dengan mengungkapkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ungkapan dari setiap orang yang percaya dalam hal ini bahwa hanya itu yang mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Berikut adalah Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan. Kasih Allah bagi manusia tidak dapat terselami oleh pikiran manusia, karena kasih Allah ini terkait dengan membebaskan bangsa Israel dari Mesir di tempat perbudakan. Hal ini yang disebut dengan kesetiaan Tuhan. Ia setia pada janjinya bahwa bangsa Israel bangsa pilihan dan umatnya. Oleh karena itu, makna teologis dalam renungan ini menjelaskan bahwa Tuhan memanggil kita untuk bersorak-sorai
sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan tersebut terkait dengan membebaskan dan melepaskan kita dari segala masalah dan pergumulan kita, bahkan membebaskan dan melepaskan kita dari kegelapan dan hukuman dosa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.